Shalom, saya baru selesai nonton film The Last Supper bersama dengan istri dan anak-anak saya. Ini film yang sangat-sangat luar biasa menggambarkan detik-detik terakhir sebelum Tuhan Yesus dikorbankan menjadi korban penebusan yang sempurna yang menghapus dosa saya dan seisi dunia. Luar biasa. Tetapi di dalam film ini saya akan mengangkat ada kisah tentang Petrus dan Yudas. Petrus dan Yudas sama-sama melakukan dosa. Dosa Petrus adalah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan dosa Yudas adalah menjual Tuhan Yesus. Mereka sama-sama melakukan dosa yang sama-sama besar. Karena tidak ada dosa yang besar dan dosa yang kecil. Dan mereka sama-sama memiliki rasa penyesalan. Tetapi satu memilih jalan mengakhiri hidupnya. Yang satu memilih jalan untuk bertobat dan kemudian dipakai oleh Tuhan. Yang jadi pertanyaannya adalah begini. Faktor apakah yang membuat Petrus dapat bertobat? Ada banyak yang berkata bahwa Petrus dapat bertobat karena Petrus berjumpa dengan Bunda Maria yang menerima dia dengan penuh kasih, bertemu dengan komunitas-komunitas, murid-murid yang lain yang menerima dia di dalam keterpurukan, di dalam rasa bersalahnya. Dan akhirnya Petrus dapat disembuhkan, dipulihkan karena ada komunitas ini. Sementara Yudas, dia tidak berjumpa dengan Bunda Maria, tidak berjumpa dengan murid-murid yang lain. Dia berjumpa dengan imam besar yang semakin menuduh, yang semakin menyalahkan dia. Sehingga rasa tertuduh semakin kuat. Dan kemudian dia mengakhiri kehidupannya. Ada juga yang berkata Yudas tidak datang kepada Allah. Dia memilih pilihan yang salah. Itu sebuah kebodohan dia. Tetapi Petrus dia membuat sebuah pilihan. Dia menyesal, dia datang kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan memulihkan dia. Apakah ini jawaban yang benar? Apakah ini yang Alkitab katakan? Menurut saudara, benar atau ada jawaban yang lain? Nah, mari saya mau mengajak saudara, teman-teman semua untuk kita melihat faktor apa yang membuat atau apa yang membuat Petrus bisa kuat, tidak gugur imannya. Kalau kita melihat di dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32, ayat 31 berbunyi seperti apa? Simon, iblis sedang menuntut kamu dan akan menampik kamu lewat persoalan ini, lewat penderitaan ini. Iblis sedang ingin mengacaukan, beraikan murid-murid Tuhan, menggugurkan iman lewat semua yang akan kalian alami. Tetapi kamu, aku sudah berdoa supaya imanmu tidak gugur. Dan setelah kamu insaf, kamu kembali untuk menguatkan saudara-saudara yang lain. Alkitab mencatat bahwa yang membuat iman daripada Petrus tidak gugur, di situ sangat jelas, tapi jarang dibahas di dalam gereja adalah karena Tuhan berdoa kepada Petrus supaya imannya tidak gugur. Pada saat engkau menyangkal aku 3 kali, pada saat engkau sedang ditampik dengan rasa tertuduh, pada saat itulah aku sudah berdoa kepadamu Petrus supaya imanmu tidak gugur. Jadi karena Tuhan yang berdoa,
maka Petrus tidak gugur. Alkitab mencatat dia adalah imam besar yang selalu berdoa kepada kita di hadapan Bapa, yang selalu membela kita di hadapan Bapa. Inilah kekuatan orang benar. Kalau kita lihat di film itu, dia digoda untuk terus ada di dalam rasa bersalah dan memilih jalan yang sama dengan Yudas, yaitu mengakhiri hidupnya. Tetapi di saat dia ingin mengakhiri hidupnya, dia mengingat, Roh Kudus mengingat dia akan perkataan Tuhan Yesus bahwa iblis sedang ingin menampik kamu lewat peristiwa, lewat penderitaan ini. Iblis sedang ingin bekerja untuk menghancurkan imanmu, meruntuhkan imanmu. Dan ingat bahwa aku sudah berdoa kepadamu supaya imanmu tidak gugur. Roh Kudus mengingatkan Petrus akan hal itu. Dan Petrus juga akhirnya mengingat akan hal ini. Sehingga ini yang membuat Petrus mengalahkan setan. Dan kemudian bangkit dari rasa bersalah. Karena dia tahu Tuhan menerima dia. Dan dia sadar kalau dia bisa bangkit bukan dia. Tetapi karena Tuhan yang bekerja di dalam dia. Bukan karena faktor manusia. Bukan karena keadaan. Bukan karena ada teman-temannya. Justru Alkitab berkata, justru karena setelah dia dikuatkan, dia kembali dan mengumpulkan murid-murid yang tercerai-berai, menguatkan mereka, menghibur mereka, membangun mereka. Berarti murid-murid yang lain sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil, sedang terpuruk, sedang bimbang. Dan setelah Petrus disembuhkan, diubahkan, dikuatkan oleh doa Yesus, oleh karena Tuhan Yesus berdoa, maka dia kembali untuk menguatkan murid-murid. Ketika saya mempelajari ini menjadi penguatan buat saya bahwa ada Bapa yang berdoa buat kita semua sampai hari ini. Kalau hari ini kita bisa kuat, kita bisa mampu, dan kita bisa terus berjalan di dalam kebenaran, itu karena Tuhan selalu dan senantiasa bekerja dan berdoa buat saya dan setiap orang percaya.